Diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Libby atau Liberty, ini rarainya, di mana dia merupakan seorang pelajar yang baru saja selesai melakukan perkemahan musim panas di sekolahnya. Alright, diggers, gather around, listen for your name. Baby girl! Tak lama dia pun dijemput oleh sang ibu yang cukup cumentil. Ini orangnya, katanya beliau baru saja mengecat rambutnya dengan warna pirang, di mana rambut asli mereka berdua sebenarnya adalah berwarna merah, atau Anda mungkin tidak asing lagi dengan istilah redhead, tidak pakai trisam, dan kita bisa melihat itu pada foto mereka berdua yang tergantung di mobil saat Libby masih kecil. Hi, Mr. Red. Boo, you're no fun. Well, how was camp? Any good digs? Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di rumah sang ibu yang berada tepat di dekat danau, di mana Libby langsung dibuat terkejut saat melihat seorang pria muncul dari dalam air dengan gerakan slow motion yang tentu saja tidak diedit menggunakan KineMaster, apalagi yang mod. Pria ini bernama John, tidak pakai IQ 7. Dengan postur tubuh yang tinggi dan six-pack, Libby pun hampir gagal fokus saat melihat selempaknya yang munuu, di mana si John ini ternyata adalah pacar baru sang ibu yang akan tinggal bersama mereka berdua. Libby. Hey. Well, who's hungry? Ketika sedang makan bersama, John pun mengaku bekerja sebagai seorang ahli genetik akuatik atau seseorang yang ahli dalam dunia binatang perairan seperti tawes, balanak, sidat, burayak, belut, keyep ciulan, dan makhluk hidup air lain dan lain sebagainya. I'm part of a small research team. We're sort of scattered around the region here. Saat mulai makan, John pun tak sengaja kebesekan daun kangkung sehingga dia batuk-batuk dan sang ibu mencoba untuk menenangkannya dengan cara memeluknya, dan John masih sempat-sempatnya mengelus pundak si Libby, entah apa maksudnya. Merasa ada ketertarikan dengan John yang notabene adalah pacar ibunya sendiri, Libby pun mulai berimajinasi seolah berada dalam situasi stepfather-in-law, sehingga Libby mulai ngagalisik dan menggerayami liang kasirnya sendiri. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Ketika Libby sedang bermain di hutan, dia pun tak sengaja tergigit lipan atau kelabang tepat di tangannya. Tapi beruntung muncullah si John yang langsung mengobatinya dengan cara meniup bekas gigitan tersebut. Dan itu justru membuat syahwat Libby terpancing. Looks like you're gonna be okay. Ketika kembali ke rumah, dia pun menemukan sang ibu masih terbaring dengan wajah yang agak sedikit pucat, di mana beliau beralasan bahwa dirinya hanya kecapean setelah semalam melakukan olahraga bersama si John. John asked me to marry him, and I said yes. I can't lose him, Libs. Sore harinya, Libby pun berinisiatif untuk berterima kasih kepada si John dengan membawakannya minuman kaleng, yang mana saat si John kebetulan sedang berada di ruang bawah tanah, Libby pun melihat ada seekor hewan aneh yang berada dalam akuarium. What are those? John pun menjelaskan bahwa itu adalah ikan lamprey yang termasuk dalam ikan prasejarah yang masih bertahan sampai sekarang. It's beautiful. The teeth, they latch onto their prey. John pun mengajak Libby berkeliling danau menggunakan perahu, di mana John tak sengaja melihat darah muncul dari kedua pahana si Libby yang ternyata dia sedang datang bulan, dan itu cukup membuat mereka berdua canggung. Libby, listen. Dengan cepat Libby pun kembali ke rumah untuk mandi dan membersihkan diri. Namun terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika John tiba-tiba masuk ke kamar Libby dan berdiri tepat di samping Libby tanpa dia menyadarinya, sehingga bisa disimpulkan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan sosok si John ini. Singkat cerita, malam pun poek. Libby pun tak sengaja terbangun di tengah malam oleh sebuah cahaya merah yang muncul dari danau, di mana Libby langsung dibuat terkejut ketika melihat si John berjalan masuk ke dalam sumber cahaya tersebut. Namun saat Libby menghampirinya, si John tiba-tiba sudah berada di belakangnya. John? Libby? Entah siapa sebenarnya yang Libby lihat tadi, tapi pakaian si John memang kering dan tidak mungkin dia masuk ke dalam air dan langsung kering begitu saja, sehingga hal tersebut membuat Libby menjadi bingung. I'm really sorry if I scared you. I'm pretty dry.
Esok paginya Libby pun menemukan sang ibu tengah utah-utahan di kamar mandi, di mana Libby menganggap bahwa mungkin bundanya sedang hamil sehingga dia memutuskan pergi ke apotek untuk membeli tes pack. Dan lagi-lagi terjadi sesuatu hal yang mengejutkan ketika Libby melihat si John tengah berjalan bersama wanita lain. Entah pria itu memang si John atau hanya mirip saja, tapi saat pulang ke rumah, si John ternyata masih bersama ibunya di kamar sehingga Libby berpikir bahwa pria tadi mungkin hanya mirip saja dengan si John. If you need me, just yell. Will do. Saat malam harinya, Libby pun tak kuasa menahan keresahannya terhadap keberadaan si John yang semakin aneh, di mana terjadi perdebatan antara ibu dan anak yang membuat Libby harus mendapat cabokan dari ibunya sendiri. He loves me, after all. How dare you? He's not normal. Tepat saat tengah malam, Libby pun mendengar suara aneh dari kamar ibunya yang saat dihampiri ternyata mereka berdua sedang berolahraga. Tapi yang membuat Libby terkejut adalah saat melihat punggung si John yang muncul berupa ruas-ruas aneh dari dalam kulitnya, sehingga Libby yang ketakutan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Khawatir dengan sang ibu, Libby pun kembali ke kamar dan menemukan mereka berdua sudah tidak ada. Untuk kemudian Libby pergi keluar dan mencoba mencari kemana mereka pergi. Mom! Setelah mobilnya terperosok dan justru menemukan benda aneh di dalam air yang entah apa itu, Libby pun masuk kembali ke dalam rumah dan pergi ke ruang bawah tanah yang akhirnya sang ibu ditemukan dengan kondisi sudah terikat tepat di dalam akuarium milik si John. Saat sedang mencoba melepaskan ikatan sang bunda, tiba-tiba terdengar suara yang membuat Libby langsung bersembunyi, di mana itu adalah si John yang baru saja muncul untuk kemudian mendekati bunda yang sedang melahirkan sesuatu dari dalam liang kasirnya. It's okay. Okay, come on. You must. Ternyata benar, alasan si ibu muntah-muntah adalah karena beliau sedang hamil, tapi tentu saja bukan hamil bayi manusia, melainkan sesuatu yang lain yang telah ditanamkan oleh si John ini. Don't be shy now. Come on. Saat si John keluar membawa bayinya, Libby pun mengintip dan melihat si John sedang mengeluarkan semacam cahaya dari tubuhnya yang ditransfer ke dalam bayi tersebut, sehingga sekarang sedikit bisa disimpulkan bahwa si John bukanlah manusia normal pada umumnya. Libby pun dengan cepat menghubungi 911, namun saat sedang menjelaskan situasinya, muncullah si John yang langsung mencekik Libby, di mana saat mulutnya dibuka, muncullah lidah aneh yang panjang, sehingga bisa dipastikan bahwa si John adalah spesies alien yang mengambil rupa seperti seorang manusia. He did say I was a little weird. Beruntung tangan Libby berhasil menggapai sebuah ember berisi garam, di mana hal itu merupakan kelemahan si John yang membuat dia terluka dan pergi dari sana. Libby pun segera melepaskan ikatan sang bunda dan membopongnya untuk keluar dari tempat itu, tapi karena kondisinya semakin melemah, sang bunda akhirnya tumbang yang membuat mereka berdua berhasil ditangkap oleh si John. Saat sadar, Libby sudah dalam keadaan terikat di sebuah ruang kosong, di mana Libby dan kita semua akan kembali dibuat terkejut ketika melihat si John. Ternyata ada banyak sekali. Mereka seperti sebuah tim yang hanya beranggotakan satu orang tapi tersebar di mana-mana. Si John yang sudah terluka dari tadi pun mendekati Libby, kemudian memaksanya buka mulut, di mana si John mengeluarkan benda bersinar dari tubuhnya yang langsung dipindahkan ke dalam tubuh Libby. Saat sadar, Libby sudah berada di dalam sebuah peti kaca yang cukup aneh dan bercahaya, di mana peti tersebut tidak hanya ada satu, tetapi banyak sekali, dan peti-peti tersebut sudah terisi oleh para wanita berambut merah sama seperti dirinya.
Perlahan peti tersebut pun mulai terisi air di mana Libby berusaha untuk menahan nafas sekuat mungkin. Tapi saat dia sudah tak tahan, ternyata Libby bisa bernafas dalam air tersebut yang bisa dipastikan itu bukanlah air biasa yang seperti ada di planet bumi yang ada manis-manisnya gitu. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Jadi, siapakah sosok si John ini? Menurut riset tim IQ 7 cabang Pentagon, si John ini merupakan spesies alien dari planet lain yang mengambil bentuk seorang pria tampan dan gagah yang sengaja seperti itu agar bisa memikat beberapa wanita untuk dijadikan alat dalam mengembangbiakan spesies mereka. Dan sudah jelas bahwa tujuan para alien ini datang ke planet bumi adalah untuk berkembang biak, sehingga saat populasinya semakin banyak, maka spesies alien tersebut akan menguasai dunia alias planet bumi. Dan jika kita lihat di adegan ending, terdapat beberapa wanita berambut merah alias redhead yang berada dalam peti alien, yang sepertinya para alien ini memang mengincar wanita dengan gen rambut merah karena mungkin gen tersebut cocok untuk dijadikan alat memproduksi bayi-bayi alien tersebut. Dan seperti yang sudah saya terangkan di awal film, warna rambut Libby dan ibunya aslinya adalah merah, namun karena terlalu cumentil, mereka pun mengecat rambutnya menjadi pirang. Dan kenapa si John ada banyak? Itu karena mereka adalah cloningan, di mana alien tersebut hanya meniru satu subjek, yaitu si John, yang mungkin si John asli sudah tewas sejak lama, dan yang kita lihat sepanjang film tidak lebih hanya cloningannya saja. Clear ya, semuanya sudah jelas. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah waspadalah dengan stepfather, apalagi pakai in-law. Wow. Saya John beserta jajaran tim IQ 7 cabang Cidalepak mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Batuk pilek siluman babi.